Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelas A Teknologi Pendidikan 2020 akan mempresentasikan materi tentang media sederhana. Beranggotakan Faiza Zakia, Gea Putri, Hermawan Jati, Lintang Putri, Muhammad Erwin, Nabila Alfitriani, Nurhuda Maulana, Yudis Gifari, dan saya sendiri sebagai moderator, Wafa Nabila Sofyan. Baik, saya Erwin akan memaparkan definisi dari media sederhana. Media sederhana adalah suatu alat atau sarana yang berfungsi sebagai saluran atau perantara komunikasi dalam kegiatan pendidikan agar dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Ditinjau dari pembuatan dan penggunaannya, media sederhana memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, dapat dengan mudah dibuat sendiri oleh guru ataupun bersama-sama dengan siswa. Yang kedua, dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, penggunaan media sederhana dalam kegiatan belajar mengajar tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yudis mengenai kriteria media sederhana. Baik, terima kasih Erwin. Selanjutnya kriteria media sederhana yang akan disampaikan oleh saya, Yudis Gifari. Oke, yang pertama, kesederhanaan. Sesuai dengan namanya, media sederhana, ya pastinya sederhana, gak ribet itu ini dan sebagainya lah. Yang kedua, kesatuan. Menyatukan unsur-unsur atau komponen menjadi satu kesatuan yang padu. Yang ketiga, keseimbangan. Setelah disatu-satukan, selanjutnya perlu diseimbangkan. Mengapa perlu diseimbangkan? Ya biar balance. Keseimbangan di sini itu macam-macam. Salah satunya keseimbangan antara bentuk dan warnanya. Selanjutnya penonjolan. Maksudnya menonjolkan hal-hal yang menarik dari media tersebut. Apa sih uniknya dari media itu? Apa sih bagusnya media ini? Yang kelima, irama. Maksudnya irama itu adalah keselarasan gitu. Jadi menyatukan kriteria-kriteria yang tadi. Yang terakhir, keindahan. Nah, yang terakhir ini, jikalau pengen medianya diminati oleh banyak orang, tentunya harus memiliki unsur keindahannya juga. Mungkin segitu saja dari presentasi saya. Selanjutnya, jenis media yang akan disampaikan oleh Hermawan. Saya Hermawan akan menjelaskan jenis media sederhana. Jenis media sederhana terbagi menjadi dua, yaitu jenis media sederhana 2 dimensi dan jenis media sederhana 3 dimensi. Jenis media sederhana 3 dimensi adalah media yang penyampaiannya secara visual 3 dimensi atau bisa berbentuk wujud tiruannya. Contohnya seperti maket adalah jenis media model yang merupakan tiruan dari objek nyata. Berikutnya ada peta timbul atau biasa kita kenal dengan peta relief yang menggambarkan suatu keadaan permukaan bumi sesuai dengan bentuk aslinya. Lalu ada contoh lainnya seperti globe dan boneka. Selanjutnya, penjelasan mengenai media sederhana 2 dimensi akan disampaikan oleh Nabila. Saya Nabila akan menjelaskan tentang jenis media sederhana 2 dimensi. Media sederhana 2 dimensi adalah media yang memvisualisasikan gambar. Contohnya ada poster. Poster biasanya menjelaskan tentang kejadian atau proses terjadinya sesuatu. Kemudian contoh lainnya ada grafik. Grafik ini ada grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, kemudian grafik bergambar. Ini biasanya dalam pelajaran yang membutuhkan pengumpulan data. Kemudian ada juga contoh lainnya papan. Papan ini ada papan tulis yang menggunakan spidol maupun menggunakan kapur. Ada juga papan magnet yang terbuat dari lapisan magnet yang nantinya ditempelkan oleh magnet-magnet kecil yang berbentuk puzzle atau angka atau huruf. Kemudian ada juga papan buletin, yaitu papan yang ditempelkan oleh bahan atau materi pelajaran atau bisa juga ditempelkan karya-karya siswa. Kemudian ada juga papan flanel yang terbuat dari kain flanel yang dibentuk, digunting, kemudian ditempel, sehingga membentuk sebuah gambar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media sederhana yang akan disampaikan oleh Lintang dan Faizah. Halo, saya Lintang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari media sederhana. Yang pertama, media sederhana dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, yang artinya media sederhana dapat membawa dunia yang lebih luas ke dalam kelas.
Contohnya, ketika peserta didik diminta untuk mempelajari sistem tata surya, peserta didik tersebut tidak perlu pergi keluar angkasa untuk mempelajarinya, karena di dalam kelas juga bisa dengan alat peraga atau mock-up, kayak gitu. Terus yang kedua, dapat membuat kognitif suatu pengertian. Maksudnya, media sederhana dapat mengatasi verbalisme dalam belajar. Yang ketiga, dapat memperlihatkan tentang bagaimana konstruksi atau cara bekerja. Yang keempat, dapat memperlihatkan tentang bagaimana struktur organisasi. Nah, ini biasanya ada di kelas-kelas untuk menunjukkan siapa wali kelasnya, siapa ketua kelasnya, siapa sekretarisnya, dan lain-lain. Yang kelima, dapat memperlihatkan tentang bagaimana alur perjalanan suatu proses. Biasanya dalam bentuk gambar, contohnya kayak tumbuhan kacang hijau. Dari mulai kacang hijau, terus menjadi kecambah, itu bagaimana prosesnya, seperti itu. Baik, saya Faiza akan menjelaskan tentang kekurangan dari media sederhana. Kekurangan dari media sederhana yaitu yang pertama, tidak dapat menjangkau sasaran yang besar. Ini artinya dalam audiens atau yang disasar tidak dapat dalam jumlah banyak, seperti dalam sebagian kecil dari masyarakat atau hanya sekelompok saja. Yang kedua, penyimpanan serta perawatannya rumit, membutuhkan ruang yang luas atau menghabiskan ruang. Seperti namanya, yaitu media sederhana, alat-alatnya juga sudah pasti mempunyai perawatan yang rumit. Maka hal ini menjadi kekurangan dari media sederhana itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat media sederhana. Faktor-faktor yang ini ada 5 faktor. Yang pertama, tujuan. Sebelum kita membuat media sederhana, kita harus menentukan tujuan pembuatan terlebih dahulu. Media sederhana dibuat dan digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ada peserta didik. Kita harus memperhatikan kondisi si peserta didik. Kita juga harus menyesuaikan kondisi peserta didik seperti menyesuaikan dengan umurnya, lingkungannya, ataupun dengan latar belakang pendidikannya. Seperti media untuk SD seperti apa, media untuk tingkat SMP seperti apa, hingga media untuk tingkat mahasiswa ini harus media yang seperti apa. Selanjutnya itu yang ketiga ada ketersediaan waktu. Sebelum kita membuat media sederhana, kita harus memperhatikan waktu yang tersedia. Ketersediaan waktu ini harus secara efektif dalam pembuatan maupun cara penggunaannya. Selanjutnya yang keempat adalah biaya. Biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan hasil dari media sederhana yang akan kita buat. Media sederhana juga dapat dibuat dengan sendiri dan menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang mudah untuk digunakan. Nah, yang terakhir adalah ketepatgunaan media. Dalam membuat media sederhana, kita harus memperhatikan kegunaan dari media sederhana tersebut yang nantinya akan digunakan dan dimanfaatkan oleh para peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, itulah kelima faktor yang harus diperhatikan dalam membuat media sederhana. Saya Huda akan memaparkan tentang saran penggunaan media sederhana. Yang pertama, pengajar harus melakukan penelusuran terhadap penggunaan secara praktis dalam realita kegiatan belajar mengajar terhadap keefektifan media membantu pembelajaran siswa. Yang kedua, pengajar harus mempertimbangkan terhadap kompetensi atau kemampuan panca indera siswa yang terdiri dari mendengar, berbicara, melihat, dan pemahaman materi yang disampaikan oleh media. Pertimbangan ini dilakukan secara standar bagi seluruh karakteristik umum siswa. Yang ketiga, pengajar harus melakukan analisa terhadap karakteristik umum, yaitu perilaku, kebiasaan, sikap, sifat, apa yang disuka, apa yang tidak disuka pada siswa. Sesuai dengan tingkatannya. Siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD biasanya memiliki kebiasaan yang relatif sama, berbeda dengan kelas 5 sampai kelas 4 sampai kelas 5 SD. Yang keempat, pengajar harus mengetahui tentang standar-standar dan tujuan dari media tersebut dan materi yang akan disampaikan sebagai pedoman atau arahan pengajar untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, segitu saja
kepada Bapak untuk kesimpulannya. Sebagai penutupan, saya Wafa Nabila Sopyan akan menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini. Jadi, media sederhana merupakan bahan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi sederhana yang tidak rumit. Walaupun begitu, media sederhana tidak berarti lebih rendah kualitasnya dibanding media yang menggunakan teknologi canggih. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana pemakaiannya dan pengembangannya. Terima kasih.